Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi akan membahas tentang 9 tanda Anda terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur dan khodam leluhur. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Sahabat BFC semuanya, ketika seseorang terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur, pastinya ia akan merasakan sesuatu hal yang beda dan memiliki tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang menandakan dia itu adalah pewaris dari leluhurnya, baik itu ilmunya maupun khodamnya. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama atau tanda yang pertama itu mata batin terbuka. Nah, jadi seseorang yang memang sudah terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur dan khodam leluhur, maka mata batinnya akan terbuka. Dia akan bisa merasakan dan melakukan komunikasi dengan makhluk gaib. Ya, contohnya bisa berinteraksi dengan penunggu ataupun makhluk gaib di sekitar ataupun sekitar rumahnya ataupun di suatu tempat yang memang dia baru kunjungi. Nah, dan mata batin ini cakupannya cukup luas, bukan hanya menggunakan mata zahir, tapi juga menggunakan hati atau batin kita yang merasakan kehadiran mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Karena selama ini yang saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu mungkin, dan yang memang betul saya merasakan mereka tuh pemikirannya tuh mata batin tuh hanya melihat dengan mata zahirnya saja gitu, seperti kita melihat orang lain gitu, dan berkomunikasi juga seperti itu, dari ekspektasi mereka gitu, padahal tidak gitu. Banyak suatu cakupannya itu cukup besar masalah mata batin ini. Nah, tinggal bagaimana Anda menyikapinya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu orang yang terpilih menjadi pewaris ilmu leluhur ini, dia mudah dipercaya oleh orang lain. Misalnya dia menyampaikan suatu berita atau menyampaikan suatu gagasan, dan dia itu akan mudah dipercaya oleh yang mendengar ucapannya tersebut. Nah, jadi poin yang kedua adalah mudah dipercaya orang lain. Jadi orang lain tuh yakin atas dengan perkataannya itu, bahwasanya dia tidak bohong, tidak meneko-neko, dan betul apa yang ia katakan. Nah, lalu yang ketiga, orang yang memang terpilih sebagai pewaris ilmu leluhur ini, ciri-ciri yang ketiga ini adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi ketika dia datang ke tempat yang baru ataupun mungkin berkunjung ke tempat yang memang baru ia datangi, seakan-akan dia itu udah lama di situ sehingga dia merasa tidak asing di situ, dan orang-orang di situ pun merasa sudah nyaman dengan keberadaan dia gitu, sehingga tidak terasa bahwa dia itu baru saja tinggal di daerah itu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mempunyai insting yang kuat. Misalnya ada suatu kejadian, mungkin dia merasakan ini kejadiannya ini janggal nih, tidak pasti ada kejanggalan-kejanggalan, sehingga dia mempunyai gambaran-gambaran yang bagaimana proses itu terjadi, dan sehingga dia ketika itu diselidiki, ya betul gitu keadaannya sesuai dengan insting yang ia rasakan. Contohnya gini, kita ini kan kalau penyakit itu kadang ada medis ada non medis. Ketika dia melihat orang yang sakit itu, dia akan merasakan, oh ini medis, oh ini non medis. Itu kuat perasaannya, ini non medis, ini ada kejanggalan-kejanggalan yang memang bisa kita rasakan menggunakan
Lalu ciri-ciri yang kelima, yaitu orang yang terpilih menjadi pewaris ilmu leluhur. Ciri-ciri yang kelima ini yaitu sering bermimpi bertemu sesepuh, ataupun ciri-cirinya itu seperti orang tua berjubah, orang tua menggunakan pakaian adat, bermacam lah gitu, atau menggunakan pakaian kerajaan, tergantung pewarisnya ini, gitu kan, tergantung yang terpilih ini apa namanya, garis keturunan itu leluhurnya itu seperti apa. Nah gitu, jadi dia akan sering bermimpi ataupun bermimpi bertemu sosok macan, sosok naga, banyak lah gitu, tergantung kodam yang dimiliki leluhurnya itu apa dulunya yang sering bersama dia gitu. Nah itu yang kelima, bermimpi bertemu sepuh. Lalu yang keenam, ciri-ciri yang keenam ini, ia ini memiliki gaya bicara yang simpel namun penuh makna, sehingga terkesan berwibawa dan disegani. Nah, jadi ciri-ciri keenam ini yaitu dia gaya bicara itu simpel, tidak neko-neko, santai, tapi yang ia ucapkan itu pas di hati yang mendengarkan itu, merasa yang mendengar itu, wah ini betul nih, ini betul juga nih, bisa dikerjakan nih. Nah, gitulah bahasanya kira-kira agar mudah dipahami. Lalu ciri-ciri yang ketujuh ini, ucapan orang yang menjadi pewaris ilmu leluhur ini akan mudah menjadi kenyataan. Misalnya, makanya orang-orang yang seperti ini hati-hati dalam mengucapkan, misalnya menyumpahi orang atau mengatai orang, itu hati-hati karena bisa bisa saja dalam tempo beberapa jam atau beberapa hari itu bisa jadi kenyataan. Makanya hati-hati. Nah, jangan sembarangan. Kalau bisa kita mengucapkan hal-hal yang memang baik-baik saja, jangan hal-hal yang menjurus kepada keburukan. Nah, jadi itu poin yang ketujuh atau ciri-ciri yang ketujuh. Lalu ciri-ciri yang ke-8, orang yang diwarisi atau terpilih menjadi pewaris ini adalah mempunyai rasa empati yang besar, rasa empati yang tinggi. Ketika orang kesusahan, dia maka akan mudah untuk membantu, mudah untuk menolong, sehingga ya meringankan beban orang yang terkena musibah tadi. Misalkan contohnya nih, ada suatu kejadian ataupun misalnya kecelakaan, itu kadang ada orang-orang yang memang tidak peduli, hanya menonton, tapi ketika orang ini mempunyai rasa empati yang tinggi, dia akan bergegas segera menolong dan mencari bantuan lah gitu. Mungkin kalau sendiri dia tidak sanggup, carilah bantuan yang memang bisa mengajak orang-orang sekitar itu untuk menolong korban. Itulah rasa empati, baik itu masalah mungkin dalam arti kerjaan sehari-hari, ketika orang itu kesusahan maka dia akan mudah membantu, ataupun yang hal-hal yang lainnya gitu. Yang penting dia mudah untuk membantu, rasa empatinya besar. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan ini, ya mungkin banyak lah memang, rata-rata kalau ciri-ciri kesembilan ini dia akan ke jenjang yang memang udah lebih dewasa. Yaitu ciri-ciri ini dia bisa melakukan pengobatan. Nah, pengobatan alternatif, baik itu medis, non medis, dan biasanya itu dia lebih ke arah pengobatan tradisional, menggunakan ramu-ramuan misalnya untuk mengobati medisnya, dan menggunakan energi tenaga dalam ataupun yang lain-lainnya untuk mengobati non medisnya, atau menggunakan ruqyah, zikir, banyak lah gitu caranya. Tapi intinya inilah melakukan pengobatan untuk orang-orang yang sakit, dan inilah ciri-ciri yang kesembilan, dan memang ini identik dengan usia yang di atas 20 tahun, misalnya 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, dan bahkan semakin matangnya itu di usia 30-an sampai 40. Nah, jadi itulah kesembilan ciri-ciri yang mana ketika Anda terpilih sebagai pewaris ilmu luhur dan khodam luhur. Nah, jika Anda merasakan kesembilan hal ini, maka dipastikan Anda pewaris ilmu luhur Anda. Nah,
Jadi mungkin ini saja yang bisa BFC sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.